Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif bea masuk barang ke Amerika Serikat dari banyak negara, dengan alasan, salah satunya untuk melindungi produk dalam negerinya. Negara-negara yang terkena kenaikan tarif itu adalah yang menikmati surplus dalam perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat. Indonesia salah satunya. Yang dilakukan oleh pemerintahan kita adalah langsung melobi daripada pemerintahan Amerika Serikat supaya efek dari Trump tarif ini bisa direduksi. Kemarin apa tadi ya? Tadi pagi kalau nggak salah itu Pak Prabowo itu memanggil menteri-menteri yang berkaitan dengan ekonomi, ada Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, kemudian Menteri Investasi dan Direkturnya Danantara itu untuk sama-sama berangkat ke Amerika untuk mereduksi efek yang berarti terkait dengan itu. Berdasarkan laporan TradeMap, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mencatatkan surplus sebesar 14,37 miliar dolar Amerika pada 2024 atau naik 20,15% dibandingkan dengan surplus setahun sebelumnya yang sebesar 11,96 miliar dolar Amerika. Ini artinya, Amerika Serikat lebih banyak belanja barang dari Indonesia, dibandingkan sebaliknya. Oleh karena itu, Amerika Serikat mengenakan kenaikan tarif bea masuk 32% terhadap barang impor dari Indonesia yang akan berlaku Rabu 9 April 2025. Kalau di kita ini kan kaitannya dengan tarif yang berkaitan dengan barang-barang industri gitu. Kalau di awal dulu waktu kita masih ingat bahwa Trump itu naiknya tahun 2017 di periode yang sebelum ini itu pada barang-barang yang sifatnya ekstraktif seperti baja dan lain sebagainya, yang itu awalnya memang kenanya ke Tiongkok. Nah sekarang ini tarif ini ternyata tidak pandang bulu, tidak hanya ke Tiongkok sendiri ya, tapi ke negara-negara global south lain, tidak terkecuali Indonesia. Ya, termasuk di situ bagaimana kita masih berkutat di isu-isu soal ketahanan pangan dan lain sebagainya. Ini mungkin akan banyak berdampak, apalagi banyak sekali rezim yang berlaku di WTO atau World Trade Organization itu yang kerap merugikan negara berkembang termasuk Indonesia kaitannya dengan pertanian. Ya, Amerika Serikat ini merepresentasi kepentingan negara-negara maju yang mana sekarang ini mereka sebenarnya sedang representasi diri mereka sendiri. Amerika punya manuver tersendiri yang mana ini di luar kalkulasi dari negara-negara barat lainnya untuk kemudian memberlakukan tarif ini. Kalau saya melihatnya ini jangka panjangnya Indonesia agaknya kelimpungan karena kita yang di awal itu dipaksa untuk mematuhi sistem ekonomi yang liberal gitu. Kita harus dipaksa untuk kembali ke era-era zaman dulu Mas Bulung, zaman merkantilisme. Jadi bagaimana negara itu dibandingkan dengan negara lain itu harus bersaing untuk meraih beberapa pendapatan itu dari defisit antara ekspor dengan impor. Jadi kita dikembalikan ke masa-masa itu, Mas. Dan imbasnya itu daripada komunitas-komunitas unggulan Indonesia, mulai dari pertanian sampai dengan tambang ya, hasil-hasil tambang ya, sifatnya ekstraktif. Khususnya kita kan sedang gencar-gencarnya nikel ya, Mas. Itu kemungkinan besar bisa banyak berdampak. Apalagi di balik Donald Trump ini kita juga melihat sosok Elon Musk ya, yang masih bercokol di pemerintahan Donald Trump. Itu yang perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh pemerintahan kita di Jakarta. Ekonom Uinsa Ahmad Rum menilai, tarif resiprokal 32% kepada Indonesia akan menurunkan daya saing ekspor secara drastis, terutama pada sektor padat karya seperti tekstil, mebel, dan alas kaki. Sederet dampak tersebut juga berisiko untuk mengarah kepada penerimaan pajak yang turun. Jujur itu adalah dua bilah pedang yang tajam ke atas dan ke bawah untuk Indonesia.
di satu sisi itu bisa membuat pasar kita, pasar Indonesia itu lebih luas sebetulnya, nggak hanya tergantung pada pasarnya Amerika. Tapi di sisi yang lain, fakta menunjukkan bahwa ketergantungan kita terhadap produk Amerika juga tidak kecil gitu loh. Dan kebijakan pemerintah yang cenderung bernego ini juga membawa konsekuensi. Contoh sederhana, misalkan kenyataan di lapangan bahwa produk kedelai kita itu impor dari Amerika tarifnya adalah 0, dan kebutuhan kedelai kita sangat besar. Kalau umpamanya nanti ada kebijakan, oh ini kita nego, kita perbanyak, kira-kira berapa petani kita yang harus dikorbankan? Itu buah yang nggak enaknya. Buah enaknya yang tadi saya sebutkan, pasar kita akan lebih variatif, kita akan nanti menghadapi perang dagang ini secara berkelompok. Kita baru masuk BRIC kemarin, ASEAN juga menentukan pola yang kebijakan yang sama untuk menghadapi itu. Jadi di satu sisi menyolidkan organisasi regional Indonesia yang terlibat di dalamnya, di sisi yang lain kadang-kadang kebijakan yang untuk negosiasi tadi itu menjadi pembunuh di sisi ekonomi Indonesia. Di tengah prediksi yang pesimistis, produk Indonesia diyakini akan dipilih Amerika sekirat meski dikenai tarif 32%. Alasannya, tarif terhadap Indonesia masih lebih rendah dibanding negara eksportir seperti Cina dan Vietnam yang dikenai tarif masing-masing 34% dan 46%. Dengan negosiasi itu bisa menghitung kira-kira apa sih keunggulan produk Indonesia yang paling dirugikan, dan kira-kira produk apa dari Amerika yang paling kita butuhkan. Itu nanti dinegonya di sana. Termasuk misalkan Indonesia sekarang ini kan butuh support energi, minyak dan gas. Bagaimana kalau ngambil dari sana? Kedua, tadi produk pertanian, diperluas produk pertaniannya, tidak hanya kedelai misalkan. Tapi di sisi yang lain itu, di konsekuensinya adalah itu akan membunuh internal, akan membunuh petani kita, akan juga jangka pendeknya akan baik, tapi jangka panjangnya akan memperberat perekonomian kita. Namun kebijakan Trump mengenakan tarif impor barang dari Indonesia ini bisa menyulut pemutusan hubungan kerja sebanyak lebih dari 50.000 orang di Indonesia. Jumlah pekerja yang terkena PHK di industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat, sawit, karet, dan pertambangan. Kalau saya melihat kembali lagi kepada pemetaan potensi yang kita miliki, kita unggulnya di mana? Kalau kita lihat dari kebijakan Trump yang memberikan 32% tarif impor Indonesia, itu dikarenakan Trump mengasumsikan bahwa surplus yang dialami Indonesia, yang dimiliki Indonesia dalam perdagangan dengan Amerika, itu dikarenakan produk-produk Indonesia itu memperlakukan pengenaan produk lokal untuk assembling kalau nggak salah, pengenaan mewajibkan penggunaan elemen lokal untuk produk-produk yang diimpor dari Amerika, dan itu disinyalir sebagai bentuk diskriminasi terhadap produk Amerika, dan itu dasar kenapa diterapkan 32% untuk Indonesia. Lah, di sini kita akan petakan lagi, kira-kira produk apa yang diinginkan Amerika, produk apa yang kita butuhkan dari Amerika. Dari situ kita bargainingnya di sana. Contoh sederhana, Amerika adalah produk terdepan untuk mobil listrik, berbahan baku utama baterai kering. Lah, baterai kering ini kan komponen terbesarnya adalah litium dan nikel. Indonesia nikelnya paling gede, tapi kita butuh berpartner agar litiumnya juga suplainya bagus. Maka kerjasama dengan negara-negara yang punya suplai yang cukup antar litium dan nikel ini akan menjadi bargaining sendiri kepada Amerika untuk suplai baterai kering tadi, kalau agreement itu terjadi. Jadi sehingga dari sini alternatif produk
yang menjadikan bargaining kepada Amerika itu harus kita lakukan. Terkait hal itu, pemerintah menyusun 3 langkah strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Presiden Prabowo mengandalkan strategi berbasis perluasan perdagangan, hilirisasi, dan penguatan konsumsi domestik. Strategi ini bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang tidak menentu. Jadi kalau kita melihat dari corak kepemimpinan atau leadership dari Prabowo di bidang luar negeri ya, khususnya di eksekusi kebijakan-kebijakan penting yang kaitannya dengan politik internasional, itu agaknya saya masih menyaksikan dan saya menganggap bahwa Prabowo ini masih meraba-raba ya, kira-kira apa yang akan dia lakukan di dunia internasional. Setelah kemudian kemarin kita bermanuver dengan banting setir untuk bekerja sama dengan negara-negara BRICS, maka konsekuensinya mungkin dialog yang akan berlangsung antara tim menteri-menteri kita, menteri ekonomi kita ini dengan Amerika Serikat ya agaknya akan terjadi semacam barrier gitu. Saya pikir ini bukan menjadi langkah yang cukup mulus untuk kemudian membalikkan keadaan bahwa Indonesia ini perlu di-exclude di dalam kebijakan tarifnya Trump. Sehingga saya pikir apa yang dilakukan oleh menteri-menteri kita berangkat ke Amerika Serikat itu ya saya pikir kalaupun terjadi lobby ya ngurangnya pun juga tidak akan terlalu banyak, kecuali tadi dengan konsekuensi bahwa ketika Amerika Serikat ini mencoba untuk melakukan retakan pada Indonesia, oke, saya mau kasih tarif gitu, tapi kamu masih memihak dengan negara-negara seperti BRICS ya, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Nah, konsekuensinya adalah ini. Nah, bagaimana kemudian negaramu itu bersikap gitu ya. Nah, ini yang mungkin barangkali akan disampaikan oleh Amerika Serikat terhadap kita gitu. Tarif dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini sebenarnya berpotensi berdampak positif bagi Indonesia. Namun, syaratnya jika investasi di dalam negeri meningkat. Untuk mendorong investasi, pemerintah harus aktif menarik perusahaan yang ingin merelokasi bisnisnya ke Indonesia. Jangan sampai Indonesia kehilangan momentum. Penguatan hilirisasi sudah tepat. Tinggal nanti pemainnya yang diuntungkan, multiplier ekonomi yang harus diidentifikasi. Apakah ini nanti multipliernya itu lari di dalam negeri untuk berguna untuk dalam negeri, ataukah lari ke luar negeri? Kalau umpamanya hilirisasi nanti ini multiplier ekonomi lebih banyak di Indonesia, maka ini akan diperpanjang dan diperluas. Tapi kalau umpamanya ini nanti tidak banyak signifikan terhadap dampak multiplier ekonomi Indonesia, ini harus dievaluasi kinerjanya.